Upaya penanggulangan dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi lonjakan COVID-19 yang mulai mengkhawatirkan. Mulai dari kebutuhan ruangan isolasi, penerapan ganjil genap di Bogor, hingga penyekatan wisata di Bandung, Jawa Barat. Untuk mengatasi lonjakan pasien COVID-19 di Jakarta, pemerintah menyiapkan tempat baru yakni di Rusun Nagrak Cilincing dan Asrama Haji. Dalam kunjungan ke Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi, Pangdam Jaya mengatakan Wisma Atlet akan difokuskan bagi pasien bergejala ringan. Sedangkan untuk pasien tanpa gejala akan disiapkan di tempat Asrama Haji dan Rusun Nagrak Cilincing. Kami nanti akan memfokuskan untuk yang bergejala sedang dan berat yang kita taruh di sini. Yang tanpa gejala nanti kita akan siapkan ke tempat lain. Tempat yang lain itu adalah dua yang kami siapkan, yaitu di Rusun Cilincing dan yang satu adalah Asrama Haji. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Jawa Barat kembali memberlakukan kebijakan ganjil genap setiap akhir pekan. Upaya ini guna mengurangi mobilitas warga pasca melonjaknya kasus harian COVID-19 di kota hujan. Sementara itu, suasana kota Bandung, Jawa Barat mulai sepi. Suasana sepi disebabkan masih banyaknya objek wisata dan ruas jalan ditutup saat penerapan status siaga 1 darurat COVID-19. Meski demikian, masih banyak warga berkerumun saat berolahraga hingga abai protokol kesehatan karena melepas masker. Dari Jakarta, Bogor, dan Bandung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jangan takut divaksin, vaksinasi mempercepat kekebalan komunitas sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Dan pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus melonjak hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 13.737 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah 1.989.909 kasus terkonfirmasi dan 1.792.528 sembuh. Sementara yang total meninggal mencapai 54.662 orang. Berkunjung ke Bima, Nusa Tenggara Barat, banyak tradisi dan adat istiadat serta pesona alamnya yang dapat dinikmati. Salah satu tradisi yang dijaga sampai saat ini adalah pacuan kuda Bima yang mendunia. Kuda Bima dari dulu hingga kini menjadi kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kuda ini melengkapi tradisi pacuan kuda yang selalu digelar secara rutin. Tidak terkecuali di arena pacuan kuda Desa Panda, Kecamatan Palibelo ini. Dalam kunjungannya ke Bima, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan menyaksikan langsung pacuan kuda yang telah menjadi tradisi masyarakat. Disaksikan masyarakat dan menjadi daya tarik wisata. Pacuan kuda ini diikuti kuda-kuda terbaik asal Bima dengan joki cilik. Singkatnya kita akan melihat dari segi revitalisasi fasilitasnya. Tadi ada beberapa permintaan dan juga event daerah ini bisa diangkat menjadi event nasional. Berkunjung ke Bima tidak lengkap rasanya kalau tidak mengunjungi Desa Wisata Maria di Kecamatan Wawo. Di sini terkenal dengan Umalengge yang merupakan bangunan tradisional suku Mbojo, tarian adat, serta beragam ekonomi kreatif dan kulinernya. Lebih utama lagi, Pak Menteri, kami adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Labuan Bajo. Kami harapkan ada dukungan dari kementerian yang bisa menumbuhkan ekonomi pegiat pariwisata, lebih-lebih potensi pariwisata yang kami miliki. Desa Wisata Maria dan desa-desa lainnya di Nusa Tenggara Barat diajak untuk berpartisipasi dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Mengangkat tema Indonesia Bangkit, ajang ini akan mendorong semua pelaku wisata dan industri kreatif, meningkatkan perekonomian dan kapasitas masyarakat lokal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ya, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban.
Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.